Shalom sahabatku, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah terlebih dahulu menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami boleh terus ada sampai hari ini. Bapa, pagi hari ini kami buka hati kami untuk terus diajar dan dituntun melalui kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema hormat. Sebuah tema yang mengajak kita untuk belajar rendah hati dengan memeriksa kembali sikap hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Markus 6 ayatnya yang pertama sampai yang kelima. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ketika berada di Nazaret, setelah Tuhan Yesus selesai mengajar di sebuah rumah ibadah di Nazaret, dan pada waktu itu, Markus 6 ayatnya yang kedua berkata demikian. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya?" Di sini kita akan belajar satu perkara penting. Hormat lebih berdampak daripada hikmat. Hari itu di Nazaret, di sebuah rumah ibadah, Yesus mengajar dengan penuh hikmat, hingga membuat banyak orang di sana terkagum-kagum akan hikmatnya. Namun demikian, karena tidak adanya hormat, maka kekaguman akan hikmat Tuhan dan semua tanda-tanda heran sekalipun tidak mampu membukakan mata rohani mereka untuk mengenal Tuhan dengan benar. Hormat akan selalu mendahului pengenalan akan Tuhan. Hormat akan membukakan begitu banyak karya dan rencana Tuhan yang luar biasa atas kita. Apabila kita mau belajar mengaplikasikan hormat di dalam pernikahan kita, dalam keluarga kita, dalam pelayanan atau pekerjaan kita, maka kita pasti akan melihat mujizat dan rencana Tuhan akan terjadi di dalamnya. Haleluya, sahabatku, biarlah firman Tuhan pagi ini menjadi terang bagi langkah kita dan kekuatan bagi perjalanan hidup kita sepanjang hari ini. Mari kita menutup renungan ini dengan doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang terus-menerus mengajar dan menuntun kami. Bapa, terus ingatkan kami
untuk memiliki rasa hormat akan Engkau, sehingga setiap apa yang kami lakukan itu boleh berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Jesus loves you, and so do I.